Assalamualaikum dan selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman nonton video ini. Jadi kali ini kita kembali lagi membahas soal-soal SKD CPNS. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang bocoran soal FR tes CPNS 2024 untuk materi tes intelijensi umum atau TIU CPNS 2024. Ini berdasarkan sekilas spoiler ya dari teman-teman yang udah jalanin tes sebelumnya. Kita langsung bahas soal yang pertama di sini. Andi membeli 3 buah donat, harganya 45.000. Jika Andi membeli lagi 5 donat dan akan mendapatkan diskon 30% untuk jumlah 8 donat, berapa Andi harus membayar? Nah, kita tahu di sini ya, 3 donat harganya 45.000, berarti harga 1 donat berapa? 1 donat sama dengan 45.000 dibagi dengan 3 sama dengan 15.000. Ini adalah harga 1 donat. Kalau dia beli 8 donat, berarti ada berapa nih harganya? 8 donat sama dengan 8 dikali 15.000, itu adalah 120.000 rupiah. Kalau dia dapat diskon 30%, maka berapa dia harus bayar? Tinggal kita pakai rumusnya aja ya. 100 dikurang persen diskonnya diper 100 dikali dengan harga awal. Maka kita dapat di sini 100 dikurang dengan persen diskon dengan 30% ya, kurang 30 per 100 kali dan harga awalnya adalah 120.000 sama dengan 70 per 100 dikali dengan 120.000. Di sini kita coret-coret ya, kita coret di sini. Ini kita hapus 20, di sini kita hapus 20. Maka di sini 7 dikali 12 sama dengan 80. Ini kan 7 kali 10 kan 70. 7 kali 12 14, berarti 84. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 84.000. Maka harga akhir yang harus dibayar setelah diskon itu adalah 84.000 rupiah. Jawabannya itu adalah E. Oke ya, itu soal yang nomor 1 untuk TIU soal cerita. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 yaitu mengenai TIU perbandingan kuantitatif. Ini juga sering muncul ya berdasarkan pengakuan dari teman-teman. Ini contoh soalnya. Sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai dalam waktu 50 hari dengan 25 pekerja. Setelah 30 hari bekerja, 5 pekerja berhenti karena sakit dan proyek terhenti selama 4 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Pertama-tama teman-teman di sini harus tahu dulu berapa total harinya dikali dengan pekerjanya ya. Nah, di sini berarti kan untuk awalnya, kondisi awalnya itu 50 hari kita kalikan dengan 25 pekerja sama dengan berapa nih? 5 kali 25 kan 125 kali 0, berarti 1250 satuan. Kita anggap saja satuan ya, satuan pekerjaan gitu. Ini rencana awalnya. Setelah 30 hari bekerja, 5 pekerja berhenti karena sakit. Berarti yang sudah dilaksanakan oleh full team ya, atau kita singkat dengan FT ya, yang dilaksanakan oleh full team berapa hari? Yaitu 30 hari ya. 30 hari kita kalikan dengan ada berapa orang secara full team? Ada 25 pekerja ya, 25 pekerja. 30 kali 25 berapa? 700 ya. 700 satuan. Karena di sini sudah terhenti 4 hari, berarti kan sisa harinya itu adalah berapa? Sisa harinya itu adalah sama dengan 50 ya,
dikurang dengan 30, sudah terpakai ya, 30 hari dikurang dengan 4 hari ya, maka istirahat gitu. Itu berapa ini? 20 kurang 4, nah itu 16 ya. 16 hari. Maka berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Kita cari tahu dulu. Pertama adalah pekerja akhirnya, P akhir. Pekerja akhir di sini kita pakai langsung rumusnya aja. Itu jumlah itu sisanya ya, sisanya antara awal dan FT ini sisa berapa lagi satuannya? Sisa pekerjaan ya, sisa kerja kan di sini sama dengan 1250 dikurang 700 ya. Itu sekitar berapa nih? 550 satuan ya. 550 satuan kerja ini yang kita akan kerjakan ya. 550 ini berarti pekerjaan akhir ini adalah sisa kerja ya. Sisa kerja diper dengan sisa harinya gitu. Sisa kerjanya kan adalah 550 per sisa hari berapa? Itu 16 hari. Kita bagi nih. Berarti di sini ada 34,3, ini adalah pekerja akhirnya. Tapi kita bulatkan itu adalah ke atas ya, sebutkan ke atas menjadi 35 gitu. Jadinya kalau awalnya itu ada 25 pekerja ya, berarti tambahannya di sini ada berapa? Yaitu 25, yaitu 35 ini dikurang dengan 25, yaitu 10 pekerja. Itu adalah tambahan ini. Jawabannya adalah A ya. Kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu mengenai figural analogi. Jadi teman-teman juga banyak yang bilang bahwa ini masuk ya, figural analogi. Kita langsung bahas ya soal yang ini nomor 3. Di sini ada dua gambar namanya lah figural analogi. Jadi kita menggunakan pola di gambar 1 ke 2 ini untuk gambar 3 dan 4. Kita pakai warna merah. Untuk gambar 1 ke gambar 2 kita bisa lihat di sini bahwa polanya adalah untuk objek ininya dia tidak berubah ya. Berarti objek ini pun tidak berubah juga. Jadi yang awalnya gini pasti harusnya gini juga. Dan ini ya semua sama ya. Nah, kemudian objek yang kedua di sini kita lihat adalah objek yang arah ke kanan ini ya, arah ke kanan. Dari kanan dia dirotasi ke kiri sebesar 90 derajat ya. Dia dirotasi ke kiri. Ini juga sama nih. Kalau kita rotasi ke kiri sebesar siku-siku, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Di sini tebalnya, tebal di sini ya. Nah, gini kurang lebih. Kita lihat yang ada objek seperti ini yang mana nih? Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi ini udah jelas salah ya. Ini juga bisa jadi, ini jelas salah, ini juga bisa jadi. Ada 3 opsi yang memungkinkan. Kita lihat lagi di sini objek yang berikutnya ada segitiga, langsung muncul 3 garis. Kalau segi 4 berarti muncul berapa garis? 4 garis dong ya. Maka harusnya dia ada objek seperti ini dan ada 4 garisnya gini. Maka ini benar ya. Ini juga ini salah ya, cuma 3. Maka opsi yang benar di sini adalah opsi E ya. Dengan menemukan polanya bahwa segi 4 jadi ada garis 4 dan di sini dirotasi sebesar siku-siku. Kita masuk soal nomor 4. Ini juga masih figural tapi yaitu figural analogi ya di sini. Menggunakan logika yang sama dengan pasangan gambar yang lengkap, manakah dari 5 pilihan jawaban di bawah ini yang merupakan jawaban yang tepat untuk mengisi kotak kosong? Kita lihat di sini teman-teman ya, polanya. Di sini ada lingkaran yang kosong 1/4 di kiri yang warna hitam. Tiba-tiba jadi gini. Ini kan dia polanya adalah pencermin atau refleksi ya, refleksi. Nah, berarti kita gunakan juga nih objek ini, kita refleksikan yang awalnya segini akan menjadi bentuknya seperti ini. Gini teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Kira-kira yang mirip ini yang mana nih? Nah, ini jelas salah ya, nggak mirip. Ini bisa jadi ini jelas salah.
ini bisa jadi ya. Jadi ada opsi yang antara D, B sama C ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih polanya, teman-teman. Di sini ada arah panah ke bawah, ada 2 garis hitam ya. Di sini tiba-tiba satu hitam, satu putih. Berarti ini juga sama nih, yang awalnya hitam-hitam menjadi hitam putih. B ini kan hitam-hitam, jelas salah nih. Berarti antara D sama C. Tapi kalau kita perhatikan di sini arah ininya ya, arah objeknya ini harusnya ada di bagian yang hitam itu sendiri ya. Nih, hitam ya di sini. Karena dia ini mengarah ke kanan nih, objek yang putih. Dia di sini ada di bagian yang putihnya. Maka yang benar itulah opsi yang C ya, teman-teman. Kita masuk soal yang nomor 5. Ini juga perbandingan kuantitatif, mirip kayak soal yang sebelumnya tadi. Kita langsung jawab. Kita jawab di sini ya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan 24 pekerja dengan estimasi waktu 35 hari ya. Berarti awalnya berarti 24 pekerja kita kalikan dengan 35 hari. Berapa tuh 24 kali 35 itu adalah kita langsung kali 0, 2, 10, 12, 21, 67, 0, 4, 8, 840 ya. 840 satuan ya. 840 satuan. Nah, itu adalah awalnya. Setelah 10 hari terdapat 4 pekerja yang mengalami kecelakaan dan tidak masuk selama 3 hari ya. Setelah mereka masuk, pemilik rumah menambah 6 orang pekerja. Maka rumah tersebut itu akan selesai dalam waktu, apakah dia mundur atau maju, dan dalam berapa hari gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti yang di pengerjaan secara full tim atau FT ya, ada berapa orang nih? Ya, berapa satuan nih? Kan ada 10 hari ya, 10 hari ini kita kalikan dengan ada 24 pekerja ya, yang full ya. Berarti ini ada 240 satuan yang full tim. Oke. Kemudian ada 4 pekerja yang tidak masuk selama 3 hari. Berarti yang kayak tidak full tim ya, yang tidak full tim atau TFT di sini aku singkat. Berarti ada berapa nih? 3 hari ya. Kita kalikan dengan pekerjanya kan 24 dikurang dengan 4 ya, karena ada 4 yang kecelakaan. Sisa 20. Berarti adalah 60 satuan. Oke. Nah, berarti sisa satuan pekerjaan yang harus dikerjakan sisa berapa nih? Berarti sisa kerja ya, sisa kerjanya adalah 840 dikurang dengan 240 dikurang dengan 60. Berapa tuh? 840 dikurang berarti ini kan adalah 600 kurang 60, 540 ya. Sisa 540 satuan kerja ya. Itu adalah sisa kerjanya. Adapun di sini katanya ditambah lagi dengan 6 orang nih, 6 orang pekerja ya. Berarti pekerja akhirnya di sini kita tahu ya. Pekerja akhirnya itu akan menjadi berapa orang? Yaitu 24 ya. Kan udah masuk lagi nih 4 pekerjanya ditambah dengan 6 orang, yaitu 30 pekerja ya, teman-teman. Jadi pekerjanya 30 orang nih. Nah, sekarang kita mencari tahu nih, akhirnya rumahnya ini waktunya jadi apa sih? Nah, berarti waktu akhir ya, atau kita mencari berapa hari akhir jadinya adalah sisa, kita tulis di sini aja nih, sisa kerja ya, masukin rumus sisa kerjanya diper dengan pekerja akhirnya ya, pekerja akhirnya berapa orang gitu, yaitu berapa nih? 540 per dengan 30. Coret-coret 54 bagi 3 itu adalah 18 ya. 18, 30, 24 18 hari ya. Oke, jadi di sini waktu akhirnya itu adalah ini ya,
10 hari ini ditambah dengan 3 hari ditambah dengan 18, berapa tuh waktu akhirnya? Ini kan adalah untuk mencari waktu setelah menjadi 30 orang ya. Berarti waktu akhirnya itu adalah 10 ditambah 3 ditambah dengan 18. 13 tambah 18 yaitu adalah 31 ya. 31 hari gitu ya, 31 hari. Berarti awalnya 35 hari nih menjadi 31 hari. Berarti dia adalah mundur ya, maju ya, maju 4 hari. Karena kan dari awalnya lama dipercepat jadi maju 4 hari. Maka jawaban itu adalah opsi B ya. Oke. Itu untuk soal nomor 5. Kita masuk soal nomor 6. Ini juga sama, masih perbandingan kuantitatif juga. Sebuah proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu 240 hari dikerjakan oleh 30 orang pekerja ya, 30 pekerja. Setelah 136 hari, 10 pekerja berhenti. Berapa hari tambahan yang diperlukan agar proyek dapat selesai? Di sini kita jawab. Nah, awalnya kan di sini adalah 240 hari. Kita kalikan dengan 30 pekerja ya. Maka di sini adalah berapa nih? 60 12 72 7.200 satuan kerja ya. 7.200 satuan kerja itu adalah awalnya. Setelah 136 hari 10 pekerja berhenti. Berarti ini yang full team atau FT di sini adalah 136 hari kita kalikan dengan 30 pekerja. Berapa tuh? 390 tambah 18, 408 ya. 4080 satuan. Ini udah selesai dengan full team ya, dengan 30 pekerja. Nah, pertanyaannya berapa hari tambahan yang diperlukan agar proyek dapat selesai? Kita hitung dulu ya, sisa kerjanya sisa berapa nih? Sisa kerjanya adalah 7.200 dikurang dengan 4.080. Berapa tuh? Kita kurang ya. 0, 2, ini sisa 1 ya. 7, 3.120 ya. 3.120 satuan kerja. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita pengen cari tahu berapa pekerja akhir gitu ya. Berapa pekerja akhir untuk menyelesaikan 3.120 satuan kerja ini ya. Kita tulis aja di sini sisa kerja ya. Sisa kerja rumusnya diper dengan ini tambahan hari ya, tambahan hari waktu akhir ya, diper dengan pekerja akhir di sini. Sisa kerjanya kan 3.120, pekerja akhirnya kan dia dikurangi 10 ya. Awalnya 30 dikurang 10, sisa 20 pekerja. Berarti berapa tuh? Ini hapus nolnya, set 312 bagi 2 yaitu 1, 2, 1, 1, 5, 10, 1, 2, 156 ya. Berarti 156 hari ya, 156 hari. Nah, di sini tinggal kita tambahkan aja ya, tambahkan aja di sini. Awalnya kan udah dipakai 136 hari nih. 136 udah, plus 156 berapa tuh? 136 ditambah 156 280 292 hari ya, 292 hari. Awalnya kan 240 nih, jadi 292 hari. Berarti kita kurang aja 292 dikurang dengan 240 itu adalah adalah berapa tuh? 52 hari ya, 52 hari. Berarti itu ada tambahan hari yang diperlukan agar proyeknya dapat selesai. Jawaban itu adalah opsi E ya, 52 hari.
Ini adalah TIU silogisme. Semua pengunci adalah pengaman. Berapa pengaman adalah rantai. Berikut ini yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apa? Nah, di sini tinggal teman-teman lihat aja kuncinya ya. Kalau misalnya ada kata beberapa di sini, maka jawabannya itu udah pasti yang ada mengandung kata premis partikular, yaitu apa aja kalau partikular itu adalah sebagian ya, beberapa, ada, dan seterusnya. Intinya menunjukkan cuman sebagian doang nih. Berarti yang sudah pasti benar itu antara opsi C sama E nih. Yang semua ini udah pasti salah nih ya, antara C sama E yang sebagian nih. Kalau udah mirip ada dua gini, kita langsung melihat pada soalnya kira-kira yang mana yang tidak bertentangan dengan soal. Sebagian rantai bukan pengunci, bisa jadi ya tidak bertentangan dengan soal. Tapi lihat yang ini, sebagian pengunci bukan pengaman. Sedangkan di sini bilang bahwa semua pengunci itu pengaman nih. Dia katanya ada pengunci yang bukan pengaman. Salah ya, bertentangan dengan premis 1. Maka jawabannya adalah opsi C ya. Nomor 9, TIU analitis. Ini juga sering muncul menurut teman-teman ya. Prestasi belajar Sari lebih tinggi daripada Titan. Kita buat di sini ya. Kita buat permisalan aja teman-teman. Sari kita tulis dengan S ya. Sari lebih tinggi daripada Titan. Kita buat di sini S ini adalah tinggi ya. Yang di bagian kiri itu tinggi, bagian kanan itu adalah rendah ya. S lebih tinggi daripada Titan, berarti di sini ST ya. Kemudian Sari lebih rendah dari Bayu, berarti Bayu ya di sinilah. Bayu lebih daripada Sari. Prestasi belajar Nita lebih rendah dari Sari. Oke, tetapi berarti Nita sekitaran sini ya. Tetapi lebih tinggi daripada Titan. Oke, berarti jelas ya Nita ada di bagian sini. Oke. Prestasi belajar Caca lebih tinggi daripada Titan dan Nita. Titan dan Nita, Caca lebih tinggi. Berarti Cacanya itu bisa ada di sini ataupun di sini ataupun di sini ya. Intinya dia lebih daripada Nita dan Titan nih. Nah, kalau dipilih 3 orang yang punya prestasi terbaik, maka yang dipilih itu adalah ya jelas ya Caca, Bayu, sama Sari ya, karena mereka yang tertinggi nih. Bayu, Caca, Sari, jawabannya D ya. Oke. Soal terakhir di sini juga muncul TIU verbal analogi. Berarti di sini kita mencari hubungannya dulu, kita cocok logi ya antara ini ke sini dan ini ke sini. Di sini terlihat bahwa oksigen dengan parasit tidak berhubungan ya. Oksigen sesak napas. Kalau kita kurang oksigen ya, maka kita akan sesak napas. Kalau kita kurang trombosit, maka kita demam berdarah. Benar ya. Maka jawabannya itu adalah opsi B. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau tes. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Dah.